Haleluya, haleluya. Sekali lagi sahabat shalom. Ya, puji Bapak Yahweh. Hari ini tema hari ini adalah cinta uang. Sudah mulai senyum-senyum nih. Nggak tahu nih. Cinta uang akar segala kejahatan. Ya, kaya dalam Torah, bukan dalam harta. Ya, haleluya. Ya, salah nggak cinta uang, saudara? Hah? Salah nggak cinta uang? Haleluya, haleluya. Kita lihat ya, haleluya. Salah nggak cinta uang, saudara? Haleluya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini ya saya akan bicara tentang sesuatu yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, bahkan karena memang gak mungkin jauh, saudara. Gak mungkin jauh-jauh dari kehidupan kita. Ya, yaitu apa? Uang. Ya, semua orang percaya mulai dari kapan dia pandai dan sudah mengenal yang namanya uang. Ya, dan saya percaya semua orang butuh uang. Ya, saya juga butuh uang. Haleluya. Ya, tapi kitab suci berkata jelas. Ya, kitab suci sangat jelas dalam 1 Timotius 1 ayat 6. Ya, jelas di situ kalau saudara pelajari. Kitab suci berkata cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, jadi saudara yang memburu uang hari-hari ini karena emas terus melonjak tinggi dan saudara terus buru uang. Hari ini firman Tuhan menegur saudara. Ti sadar puji Bapak ya tinjau kita hati ini. Ya, sekali lagi, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Perhatikan baik-baik. Ya, saya mau sampaikan. Perhatikan baik-baik. Tadi saya tanya apakah salah cinta uang? Saudara jawab ada yang tidak, ada yang salah. Ya, bagaimana pertanyaan saya? Saya balik, apakah uang itu salah? Ya, jelas uang tidak salah. Ya, bagaimana saudara yang bisa mengontrol uang? Ya, uang akan menjadi salah ketika uang yang kontrol saudara. Ya, tapi kebanyakan saya lihat uang yang kontrol saudara. Ya, apalagi sudah berbunyi MM atau puluhan juta lah, nggak usah MM. Ya, haleluya. Apalagi ya elit global mulai menaikkan harga emas. Nah, ini dia jadi persoalan saudara. Ya. Jadi saya mau sampaikan bukan uangnya yang salah. Kenapa? Karena uang bisa dipakai untuk hal-hal yang baik. Betul? Untuk beli makanan, untuk beli minuman, untuk membeli segala kebutuhan pokok, 9 bahan pokok, ya kan? Untuk membiayai kehidupan sehari-hari, mungkin untuk sekolah anak, ya kan? Menolong orang miskin, ya, menolong membantu orang yang membutuhkan, ya kan? Tapi ketika hati kita sudah jatuh cinta pada uang, ini repot, saudara. Ya, kan begitu, saudara. Kalau dulu berdoa luar biasa, doanya Bapak Yahweh berkati saya. Ketika saya diberkati, saya akan menjadi orang baik. Gereja saya akan berkati, hamba-hamba Tuhan saya akan berkati. Saya akan lebih lagi giat berdoa, saya akan lebih giat lagi sembahyang. Tapi buktinya ketika diberkati, ketika ditanya kenapa tidak sembahyang, nggak sembah, sibuk. Ya, titip jak persembahan bah, titip jak perpuluhan bah. Haleluya. Dan ini terjadi, saudara. Ya, sudah terjadi sebelum kita menyembah Bapak Yahweh pun sudah terjadi. Ada yang titip-titip persembahan. Ngeri, saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih,
Saudara harus memperhatikan ini, saudara. Ya, ketika uang jadi tujuan hidup, maka disitulah masalah besar dimulai. Betul? Saudara, pikir saja. Dulu saya memiliki keuangan terbatas, tapi kehidupan saya penuh damai sejahtera. Ketika saya mulai disibukkan dengan pekerjaan yang diberkati, dalam tanda kutip, kok rasanya ada yang kurang? Ya kan? Saudara, saya percaya saudara pikir, dan saya percaya saudara alami. Betul nggak? Ngaku. Ya, saudara pasti alami. Ya, itu bergejolak di dalam diri saudara. Ya, tidak bisa dipungkiri saudara. Ya, makanya saudara hati-hati. Ketika ada gejolak itu, bertobat. Jangan sampai setan terus mengintimidasi dan saudara dibawa semakin jauh dari Tuhan tentunya. Ya, saudara bisa melihat di sekeliling kita. Ya, saudara bisa melihat di sekitar kita. Ya, ada orang yang rela berbohong demi uang, betul? Oh, banyak. Ya, banyak terjadi saudara. Ya, mereka berbohong karena uang. Dengan berbagai alasan. Ya, ada alasan sakit, minta uang. Ya, banyak saudara. Tapi ketika di rumah sakit, foya-foya. Ya, dan banyak hal yang terjadi saudara. Ya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, justru dimanfaatkan saudara dengan kebohongan hanya untuk mendapatkan uang saudara. Pengemis. Saudara tahu saudara, pengemis kamis di jalan itu dalam tanda kutip, saudara bisa menemukan ada pengemis yang kaya hanya karena minta-minta uang saudara. Ya, mengerikan saudara. Tapi kalau saudara meminta pertolongan karena memang kebutuhan mendesak, itu wajar. Ya, tapi jangan karena uang saudara berbohong saudara. Ya, karena saudara pengen mendapatkan uang, saudara berbohong sama toke. Ya, berbohong sama orang lain, berbohong sama anak, menantu, berbohong sama adik saudara. Hati-hati. Tanpa saudara menyadari ini. Ya, makanya ini firman Tuhan jelas untuk kita menyadari. Inilah ya akibatnya dari kita mulai jatuh cinta kepada uang. Apalagi saudara, ya ada juga saudara keluarga pecah karena uang. Apa itu? Hasil apa? Misalnya warisan. Ya kan? Anak banyak orang tua meninggalkan warisan, bertengkar. Terjadi saudara. Ya, merebut warisan. Ya. Apalagi saudara, ada juga sahabat jadi musuh karena uang juga saudara. Ya, oh jelas saudara, tadinya sahabat baik tapi karena uang. Mungkin karena sahabatnya itu yang si A misalnya, ya, pinjam uang sama si B, ya, ujung-ujung nggak dikembalikan, berantem pula, ya kan? Jadi karena hanya memanfaatkan, bisa jadi saudara, akhirnya jadi musuh karena uang saudara. Ada juga pejabat korupsi, merampas hak rakyat dari atas, dari pusat sampai ke desa. Ya, korupsi karena apa? Uang. Ya, apalagi sudah mencalonkan, gagal berkali-kali, ketika dia duduk, nah lo kesempatan dia rampok amat. Uang. Ketika sudah jatuh cinta sama uang, mengerikan saudara. Ya, semua itu bukan karena mereka miskin sebenarnya saudara. Ya, tapi karena mereka cinta uang yang sudah menguasai hati mereka sehingga mereka mampu berbuat demikian. Amin. Iman mereka gugur karena uang. Bukan cuman jemaat biasa, bukan cuman rakyat
ya kan? Bukan cuma agama lain, tetapi para pendeta gembala, ya, hilang keimanan mereka hanya karena uang, saudara. Mamon kalau sudah bekerja luar biasa. Ya, saya sudah contohkan 2 minggu berturut-turut, termasuk minggu kemarin, ya, tentang gembala yang mengatasnamakan bapak rohani yang menipu jemaatnya karena uang, saudara. Ya, itulah sebabnya hari ini, saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya harus berkata tegas, jangan biarkan uang menjadi tuan atas hidup kita. Amin. Jangan biarkan itu terjadi. Ya, saudara dan saya harus bisa mengontrol uang. Ketika Bapak Yahweh memberkati hidup Anda harus benar-benar mengontrol uang tersebut. Karena uang itu kalau tidak dikontrol, itu akan menjadi kejahatan, saudara. Haleluya. Ya. Pada intinya saudara dan saya harus belajar puas. Amin. Puas dengan apa yang ada. Amin. Karena manusia tidak ada yang namanya rasa puas. Udah diberkati A mau B, ya kan? Udah diberkati C mau D. Akhirnya kita sementara berburu uang, saudara, dan melupakan hal-hal yang lain. Ya, harus belajar mencukupi. Doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang banyak sekali, secukupnya. Ada makanan cukup, ada minuman cukup, ada pakaian cukup. Ketika Anda ada mobil speed cukup, ada rumah berdua tingkat cukup, dan ditambah 5 tingkat lagi. Artinya kan begitu, manusia tidak ada rasa puas, apalagi kalau sudah bersaing dengan tetangga. Ya, nggak kalah gengsi. Dia ada kulkas 1 pintu, saya beli 2 pintu. Iya kan? Haleluya. Ngeri saudara hari-hari ini. Ya. Haleluya. Ini realita yang terjadi, saudara. Ya. Bisakah saudara dan saya belajar untuk mencukupkan diri? Ketika Anda kaya raya, tidak usah kaya raya, diberkati, berlebih. Gak usah pamer. Hiduplah dengan sederhana, apa yang ada uang ditabung dipergunakan untuk yang lain. Ya kan, membantu orang susah, ya, membantu orang sakit, membantu hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, membantu gereja kihilat yang membutuhkan, saudara. Ya, karena uang juga tidak dibawa mati. Iya kan? Uang Anda dibawa ke kubur sama-sama dengan peti, orang digali orang itu, saudara. Ya, cukupkan apa yang ada. Dan mengerti saudara bahwa kekayaan sejati bukan di dompet saudara. Ya, bukan di tabungan di bank saudara. Ya. Tetapi tabungan yang sejati itu ada di hati saudara. Dan tentunya di dalam kebenaran firman Elohim dalam Torah. Amin. Firman Elohim katakan, percuma Anda mendapati seantero dunia ini kalau apa? Kehilangan nyawa. Gak ada gunanya, gak ada artinya sama sekali, saudara. Anda kaya tapi binasa dalam perapian neraka kekal untuk selama-lamanya, gak ada guna. Ya, ingat saudara, uang itu alat, betul? Uang itu alat, bukan tuan. Yang tuan siapa? Saudara, betul? Kalau uang jadi tuan, saudara jadi apa? Budak. Uang yang memperbudak saudara. Betul nggak saudara? Iya. Ya, uang bilang kerja lo,
Mengabdi lo, sana lo, biar sakit kerja. Kerja, biar sakit. Ibadah sama pegawai kerja. Itu uang yang memperbudak saudara. Tapi kalau Torah, kebenaran firman yang jadi Tuhan, maka hidup dan saudara dan saya merdeka. Amin. Haleluya. Apalagi Tuhan sudah mau datang, saudara. Apa yang kita kejar hari-hari? Ya, sebentar lagi Wahyu 13 betul-betul digenapi. Sementara digenapi, ya kan, 2026 jangan main-main. Saya ingatkan lagi, jangan main-main saudara. Ya, 2026 bukan masa enak saudara. Hati-hati dengan uang saudara. Nanti tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena semua akan diberlakukan jual beli dengan barcode. Saudara nggak bisa pakai handphone, selesai hidup saudara. Ya, apalagi kalau yang seperti yang saya bilang tentang skor digital, sama seperti di Cina. Saya sudah berikan contoh berkali-kali, kalau saya punya HP, punya uang digital di HP, tapi kalau skor digital saya 0 atau merah, saya pun tidak dapat membelanja, tidak dapat menjual, tidak dapat membeli. Kenapa? Karena dia ada saldo. Saya tidak bisa membelanja karena tidak mengikuti sistem mereka. Apalagi nggak divaksin. Jadi nggak akan ada gunanya sama sekali. Jalan keluarnya yaitu pangan mandiri. Lagi-lagi pangan mandiri. Itu intinya saudara. Jadi makanya dari dulu saya bilang siap. Ya, siap. 2026 jangan macam-macam saudara. Di DKI Jakarta 2026 akan diberlakukan di pasar-pasar tradisional. Bukan lagi di supermarket, di pasar-pasar tradisional kayak Pasar Pino. Contoh, itu akan diberlakukan barcode. Jadi jual beli nggak pakai duit cash lagi, sudah pakai barcode saudara. Dan itu bukan hanya diterapkan di DKI Jakarta, tapi akan terjadi di seluruh Indonesia, di bagian-bagian provinsi, termasuk di Nangakayan, saudara. Saudara akan lihat, karena kalau mereka tidak menggunakan sistem, mereka akan dilarang untuk jual beli, iya kan? Apalagi mereka bukan hidup di dalam Tuhan, nggak tahu Tuhan, nggak takut Tuhan, nggak ngerti firman, selesai. Tapi kalau kita paham kan? Kecuali saudara mau ikut sistem. Ya. Contoh barcode itu yang di depan saudara. Saudara misalnya ada juga gereja-gereja begitu. Dulu zaman Covid kan nggak lagi pakai uang cash. Karena takutnya di uang ada virus, makanannya mereka menyiapkan barcode. Jadi persembahan pakai barcode. Nggak lagi taruh di amplop, isi di kotak-kotak. Itulah bentuknya barcode itu di depan itu saudara. Ada 2 barcode di depan kita. Itu contoh. Ya, tapi saya sudah nggak menggunakan itu. Ya, paham saudara ya? Itu nanti akan berlaku, cepat atau lambat. Jaga baik di 2026. Ya, semua akan berjalan di 2026. Pegang perkataan saya saudara. Ya. Paham ya? Yang kedua. Ya. Penjelasan tentang kitab suci. Firman Tuhan katakan begini. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjerat dalam pencobaan, dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena cinta uang adalah akar segala kejahatan, dan oleh memburu uang banyak orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai penderitaan. Pelajari firman 1 Timotius ini. Ya. Ini perkataan Rasul Paulus, saudara. Ya. Dan kalau saudara pelajari, saudara akan menemukan dua hal penting. Yang pertama, ya, kesalehan ditambah rasa cukup itu sama dengan keuntungan besar. Tapi manusia tidak ada rasa cukup, maunya lebih dan lebih, saudara. Belajarlah untuk mencukupkan diri. Amin. Tidak usah ambisi, saudara. Jelas firman Tuhan tadi katakan, cukupkanlah apa yang ada padamu, apa yang ada padamu. Udah cukup. Amin. Rumah udah ada, mobil udah ada, speed udah ada, motor udah ada, apa lagi? Iya. Atau mau cari bini laki baru? Kan sudah dicukupkan semuanya. Apalagi, saudara? Tabungan sudah ada. Kurang cukupkah? Mau lebihkah? Itulah manusia, saudara. Ambisinya luar biasa. Ingat firman Tuhan katakan tadi. Rasul Paulus tadi menegaskan tentang dua hal. Yang pertama, kesalehan ditambah rasa cukup sama dengan memiliki keuntungan besar. Nah, kalau saudara tidak merasa cukup, sampai kapanpun, sekaya apapun Anda tidak akan pernah merasa cukup. Betul? Saudara lihat pejabat-pejabat di atas sana. Mereka bukan miskin, mereka udah kaya raya tapi tetap korupsi. Karena apa? Tidak ada rasa cukup. Betul? Iya. Padahal kaya, tapi tidak ada rasa cukup. Betul enggak? Betul enggak omongan saya, saudara? Iya. Kalau mereka sudah kaya raya, ngapain mereka korupsi? Karena tidak ada rasa cukup. Tidak ada rasa cukup. Padahal sudah berlimpah, apa lagi, saudara? Ya. Kesalehan artinya hidup taat pada Bapa Yahweh. Amin. Bukan sekadar itu. Ya, kemudian rasa cukup artinya hati yang puas dengan apa yang ada. Ya, tidak selalu menuntut lebih. Kalau dua hal ini digabungkan, itu lebih berharga dari emas dan perak. Amin. Haleluya. Ingat, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saudara dan saya lahir telanjang. Betul? Telanjang, saudara, gak bawa apa-apa. Saudara mati pun demikian. Memang mati gak telanjang, pakai jas, pakai dress, pakai gaun, tapok dalam peti. Tapi hanya itu yang dibaik. Itu pun bawa dalam kubur. Jelas? Gak mungkin mobil, motor, saudara, rumah ditanam juga dikubur. Segala uang emas saudara di situ. Yang ada dicuri orang, saudara. Ya. Harus ingat, saudara. Jadi kenapa hidup hanya untuk mengejar harta? Ya. Heran juga saya, saudara. Yang kedua, cinta uang sama dengan apa tadi? Akar segala uang itu netral, betul? Tapi cinta uang merusak hati. Ya, cinta uang merusak hati. Kenapa? Karena orang yang mengejar kekayaan tanpa batas akan jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam jerat dan nafsu yang mencelakakan. Makanya Rasul Paulus menegaskan, banyak orang, termasuk orang Kristen, orang percaya, umat Nasrani, menyimpang dari iman karena memburu uang. Akhirnya mereka menyiksa diri
dengan penderitaan. Betul? Saudara menderita enggak? Ya. Penderitaan apa yang dimaksud Rasul Paulus ini? Mungkin saudara enggak, saya enggak menderita, saya happy, saya banyak uang. Betul? Ya. Penderitaan apa yang dimaksud? Saudara. Ya, dengar baik yang pertama. Penderitaan batin. Paham penderitaan enggak penderitaan batin? Hah? Penderitaan batin itu hati yang gelisah. Ya, adakah saudara merasakan kegelisahan? Ya. Haleluya. Kenapa? Karena orang cinta uang tadi dikatakan tidak akan pernah merasa puas. Haleluya. Mereka akan selalu merasa kurang. Ya, selalu ingin lebih. Maka hidup mereka penuh dengan kecemasan, saudara. Ya, bahkan takut kehilangan. Iya kan? Orang-orang kalau sudah diberkati udah jadi kaya raya takut kehilangan. Iya kan? Takut dicuri. Iya kan? Apalagi heboh-heboh curi-curian, pencurian. Nah, udah mulai takut didudi. Jadi tidak sembahyang tuh didudi di rumah. Jadi tidak sembahyang tuh didudi sepi. Apalagi speed baru beli, apalagi baru direnovasi, mulai ada rasa takut, mulai ada rasa was-was. Iman kepada Bapa Yahweh yang sanggup memelihara, menjaga dan melindungi itu hilang, saudara. Ya, hidup penuh dengan kecemasan, saudara. Itu dia. Bahkan takut bangkrut. Dan ini realita, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Karena memiliki kisah dari orang-orang kaya yang saya sudah pelajari, saudara. Ya, ketika hidup mereka diberkati luar biasa. Dan di saat itu juga mereka mengalami penderitaan sakit, penyakit, bolak-balik rumah sakit. Mulai gelisah. Uang keluar terus, betul? Ya. Dan saya sudah melihat ini, saudara. Makanya saudara Bapak yang terkasih, bukan uang segala-galanya. Kalau Bapak Yahweh muak, dia bisa ambil dalam sekejap. Betul? Lewat apa? Lewat sakit penyakit. Anda akan berobat terus menerus. Ingat, saya mau sampaikan, berobat di rumah sakit kalau cuma bawa 1 juta bayar. Kasang ugain. Ya, paling tidak mau dibawa 10 juta. Itu baru 3-4 hari. Kalau seminggu pipi, 2 minggu pipi. Saudara sudah lihat kan tetangga-tetangga kita. Ujung-ujungnya duit sudah habis, game over, selesai. Ya, lihat saudara, itu membuktikan uang bukan segala-galanya. Ya, haleluya. Ya, kemudian, ya, penderitaan yang kedua yang dimaksud Rasul Paulus apa? Penderitaan sosial. Artinya hubungan itu rusak, keluarga pecah karena rebut warisan. Persahabatan hancur karena uang. Orang jadi curiga satu sama lain karena uang jadi pusat relasi. Betul? Iya. Kemudian yang ketiga, penderitaan apa lagi? Penderitaan moral. Apa itu penderitaan moral? Hati nurani rusak. Ya, demi uang orang rela berbohong, saya katakan tadi. Demi uang orang rela menipu sana tipu
Ya, bahkan demi uang rela mencuri. Betul? Iya. Nurani jadi tumpul, hati jadi keras. Biar ketina ditegur. Ya, biar firman udah keras tetap mental. Hati-hati saudara. Jangan hati saudara, hati nurani saudara jadi tumpul dan jadi keras, hati-hati. Ya, akhirnya hidup penuh dengan rasa bersalah. Ya, tapi terikat pada keserakahan. Betul enggak saudara? Saudara alami enggak ini saudara? Ya, saya rasa saudara alami ini. Ada rasa bersalah, tapi karena udah terikat dengan keserakahan, udah tetap berjalan. Seharusnya jangan saudara, berbahaya untuk hidup saudara. Yang keempat, penderitaan rohani. Apa itu? Iman yang tergadai saudara. Paulus secara tegas berkata, banyak orang menyimpang dari iman. Karena apa? Memburu uang. Mereka tinggalkan ibadah, tinggalkan Taurat, tidak suka beribadah, melupakan Elohim. Ya, dan menjadikan harta sebagai berhala. Nah lo, iyalah, karena harta udah nomor satu, itu berhala saudara. Akibatnya apa? Mereka mulai kehilangan damai sejahtera. Betul? Ada rasa-rasa kehilangan damai sejahtera nggak saudara? Ya, dan ada rasa kekosongan dalam hidup saudara. Itu yang terjadi, betul? Nggak usah bohong. Ya, nggak usah bohong. Jadi saudara, penderitaan yang Paulus maksud bukan hanya soal miskin atau susah hidup saudara, tetapi apa? Hidup yang terikat, hidup yang gelisah, hidup yang hubungan dengan relasi rusak, hidup dengan tumpul rohani dan jauh dari Bapa Yahweh. Betul? Cinta uang bikin hati gelisah, bikin relasi rusak, bikin iman saudara tergadai. Ya, itu bukan berkat, tapi itu jerat, perangkap. Ya, saya sudah berkali-kali bilang, hati-hati, jangan Anda terperangkap dengan kenyamanan. Sebagai hamba Elohim, menegaskan kepada saudara, jangan tertipu. Amin. Jangan tertipu dan jangan mau ditipu. Kaya bukan tanda berkat. Haleluya. Setuju nggak saudara? Kaya bukan tanda berkat kalau hatinya kosong. Ya, gak ada firman dalam kehidupannya. Betul? Kemudian jangan salah, miskin bukan kutuk. Kadang-kadang kita mengeluh, kenapa hidup saya miskin? Apakah saya dikutuk Tuhan? Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan berbahagia orang yang miskin dalam tanda kutip. Amin. Udah miskin tidak tahu firman, itu baru betul-betul miskin bodoh. Udah miskin bodoh lagi. Ya, tapi firman Elohim katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Elohim, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Elohim. Amin. Saudara dan saya hidup sederhana, tidak kaya, tapi kita tahu firman, tahu kebenaran. Kita hidup tak ada setiap saudara kaya di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Saudara dan saya punya kerajaan Bapa Yahweh dibanding dengan mereka orang-orang yang katanya kaya. Ya, jadi jangan salah menilai saudara. Miskin bukan kutuk kalau hatinya penuh dengan iman dan rasa cukup. Kaya sejati adalah ketika kita hidup dalam kesalehan, puas dengan apa yang ada dan tidak diperbudak oleh cinta uang. Jelas? Jelas gak saudara? Ya. Jadi jelas ya, kesalehan dengan rasa cukup itu sama dengan keuntungan besar. Ya. Cinta uang sama dengan akar kejahatan. Harta bisa hilang, tapi ingat baik,
Jangan sampai Anda kehilangan iman percaya kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga. Bahaya cinta uang. Makanya nggak usah jatuh cinta sama uang. Ya, bahaya cinta uang. Ya, saudara, Rasul Paulus tidak main-main. Ya, kebenaran firman hari ini tidak main-main. Ya, Rasul Paulus ketika berkata bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan, dia tahu betul bahwa begitu hati manusia jatuh cinta kepada uang, maka hidupnya akan berubah arah. Betul apa betul? Betul. Kata Upin Ipin. Yang saya bilang di awal, ketika tandingnya Anda menggebu-gebu dengan Bapa Yahweh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa, hujan kehujanan, panas kepanasan, ketika Anda mulai diberkati, apa yang terjadi? Arah mulai berubah. Anda mulai sibuk dengan pekerjaan dan Anda lupa fakta. Betul? Fakta terjadi. Ya, nggak salah Anda bekerja, nggak salah Anda punya alat sendiri. Tapi ketika Anda berubah arah, Anda disibukkan dengan pekerjaan dan melupakan yang tadinya saudara menggebu-gebu ibadah, memuji Tuhan, melayani Bapa Yahweh. Ini realitas, saudara. Betul nggak, saudara? Makanya salah nggak kalau firman Tuhan menegur, mengingatkan saudara hari ini? Nggak salah. Ya, ini firman dan ini perkataan Rasul Paulus karena dia tidak main-main. Sekali lagi dia katakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan, karena Rasul Paulus tahu begitu hati manusia apa tadi? Jatuh cinta terhadap uang, apa yang terjadi? Hidupnya akan berubah. Gak usah saudara, anak-anak saudara yang tadinya sekolah menggebu-gebu luar biasa, ketika sudah merasakan uang, apa yang terjadi? Berhenti sekolah dan kejar uang untuk bekerja. Ya, itu bagi laki-laki yang perempuan. Ketika cowoknya kaya, berhenti sekolah karena kaya, nyaman, sekolah capek. Laki kerja, boleh duit, jadi begini berlaku. Nah, ini fakta. Berubah arah. Pendeta sama, gembala sama. Oh, melayani sungguh-sungguh puasa. Kadang puasa terpaksa. Oh, haleluya. Bapak Yahweh, memuji menyembah ketika diberkati. Jemaahnya kaya, banyak duit, rajin memberikan perpuluhan, diberkati. Mulai berubah arah. Yang tadinya tulus jadi modus. Inilah Mamon. Musuhnya sebenarnya cuma satu. Musuh Yesua cuma satu. Mamon. Ya. Paham ya? Mari kita lihat bahaya-bahaya yang nyata. Ya, saudara. Pertama, cinta uang membuat hati gelisah. Ya, saya sudah katakan tadi. Karena orang yang cinta uang tidak akan pernah puas. Ya. Apalagi hari ini bule misalnya 78 gram, oh besok kejar 1 ons. Iya kan, apalagi posisinya tanah bule, oh haleluya. Nenek lu Tuhan, haleluya, izin dulu, izin sabar dulu. Jadi bule itu, haleluya. Ini realita, saudara. Ini fakta, saudara, yang nggak bisa dipungkiri. Ya, ya, haleluya. Inilah orang yang tidak pernah puas.
Ya, haleluya. Tidak pernah puas, tidak pernah ada kata cukup. Itu tadi akhirnya hidup mereka penuh dengan kecemasan. Ya, takut kehilangan, takut dicuri, takut bangkrut, hatinya nggak akan pernah tenang, saudara. Ya, yang kedua, ya, saya ulangi lagi, yang kedua, cinta uang merusak hubungan. Ya, ini mengingatkan saudara kembali, hati-hati saudara. Ya, orang tua dengan anak pecah karena uang. Ya, adik pun demikian. Sahabat jadi musuh karena uang. Ya, dulunya dekat sekarang jauh, jadi benci satu dengan yang lain. Ya, cinta uang rela mengorbankan kasih demi harta. Ya, ini realita di lapangan kok yang terjadi. Yang ketiga, cinta uang menumpulkan hati rohani. Ya, saya katakan tadi, demi uang orang bisa berbohong, demi uang orang bisa menipu, bahkan mencuri. Ya, nurani yang dulu pekat jadi tumpul, hati yang dulu lembut jadi keras. Ya kan? Karena nggak bisa diminum lagi. Ya kan? Kan kata kita kerampokan. Nah, itu dia saudara. Ya, orang tidak lagi peduli benar atau salah, betul enggak? Oh iya, enggak peduli benar atau salah, yang penting untung. Ya, yang keempat, cinta uang menjerat iman. Ya, Paulus tegas, banyak orang sudah menyimpang dari iman. Kenapa? Memburu uang, tinggalkan Torah, tinggalkan ibadah, melupakan Tuhan, ya, dan menjadikan harta sebagai berhala. Akhirnya mereka kehilangan damai sejahtera, hidupnya kosong, menyiksa diri sendiri dengan penderitaan. Ya, kembali saya tegaskan, cinta uang bukan sekedar dosa kecil. Sebenarnya kalau dosa nggak ada besar, nggak ada kecil, saudara. Ya, itu akar yang melahirkan banyak kejahatan. Ya, apa itu? Yaitu korupsi, tipu sana tipu sini, perpecahan, bahkan pembunuhan. Betul? Sudah lihat anak bunuh orang tua karena uang? Banyak terjadi hari-hari ini. Demikian juga sebaliknya. Ya, semua berawal dari hati yang tidak puas. Ya, dan menjadikan uang sebagai tuan. Jadi kalau uang jadi tuan, hidup kita jadi apa tadi? Budak. Kalau Torah jadi tuan, maka hidup kita apa tadi? Merdeka. Cinta uang bikin hati gelisah, ya, relasi rusak, iman tergadai. Itu apa tadi? Bukan tapi apa? Jerah. Ya. Kemudian yang keempat, kaya dalam Torah. Ya, berarti kita harus hidup dalam kebenaran firman. Ya, kita hidup sederhana, dikata orang miskin, tapi kita hidup dalam firman. Kita lihat apa kata firman. Ya, haleluya. Dunia punya ukuran sendiri, ya, tentang kaya. Nah, kaya menurut dunia adalah apa? Banyak uang. Ya. Sekali lagi, kaya menurut dunia adalah banyak uang, ada tanah, rumah di mana-mana, ada kendaraan lebih dari satu, bahkan tabungan banyak, ya kan? Tapi apa kata kitab suci? Kitab suci Torah mengajarkan ukuran yang berbeda daripada ukuran dunia tentang kaya. Ya, kitab suci berkata kaya sejati adalah kaya dalam Torah, kaya dalam firman, bukan dalam harta. Ya, kita lihat pertama, kaya dalam Torah berarti hidup lurus di hadapan Bapa Yahweh, nggak belok-belok, nggak berubah arah. Ya, orang yang kaya dalam Torah tidak diukur dari saldo bank, banyak punya uang, tapi diukur daripada ketaatan firman. Ya, ini poin penting saudara. Ya, tidak tergoda oleh keserakahan.
tidak menjadikan uang sebagai berhala, dan tetap berjalan dalam kebenaran. Amin. Paham ya? Yang kedua, kaya dalam Torah berarti punya hati yang puas. Betul? Saudara sudah punya hati yang puas atau lagi nak ini nak itu? Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kesalehan yang disertai rasa cukup adalah apa tadi? Keuntungan besar. Orang yang kaya dalam Torah tahu bahwa makanan dan pakaian sudah cukup. Ia tidak iri pada orang lain. Ia tidak gelisah karena kekurangan, bahkan tidak sombong dalam kelebihan. Amin. Haleluya. Paham ya? Yang ketiga, saudara, kaya dalam Torah menggunakan harta sebagai alat pelayanan. Ya, sekali lagi, Torah berarti, maksudnya kaya dalam Torah berarti menggunakan harta sebagai alat pelayanan. Berarti Anda harus jadi berkat. Amin. Harta bukan tujuan tapi alat. Ya, orang kaya dalam Torah memakai uang untuk menolong sesama. Ya, mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, dan membangun kehidupan yang adil. Ya, terlebih orang tua nih, punya anak, punya cucu, berbagi adil, sama rata, nggak ada pilih-pilih kasih. Amin. Paham ya? Ini kadang-kadang yang menjadi dilema, saudara. Ya, karena saya alami itu. Ya, padahal kami cuma 2 bersaudara. Tapi pilih kasihnya ke kakak saya. Tapi hidup terbalik. Ya, sekarang saya yang disayang. Tapi orang tua udah isi, mama, ya kan? Haleluya. Gak boleh, saudara. Ya, saudara yang punya anak, saudara yang pengen punya anak 2, 3, 4, 5, 6 lalu gak adil ketik. Ya, makanya kalau nggak mau adil cukup 1. Apalagi saudara yang udah punya cucu, harus adil. 1 dikasih, 1 juga harus dikasih. Betul? 1 dikasih 100.000, 1 juga 100.000. Nggak boleh pilih-pilih 100, 150. Ya. Haleluya. Iya. Harus adil, saudara. Ya, kemudian ia tidak menimbun harta untuk diri sendiri. Ngapain nimbun harta duit pagi lusa nggak berlaku? Ngapain? Ngapain ditimbun-timbun untuk apa? Ya, saudara timbun uang di bank 200 juta kemarin heboh di media sosial. 200 juta lesi guna-guna. Nah, nangis air mata darah. Adakah bang mau bertanggung jawab? Nih, sorry. Kan saya sudah ingatkan dari dulu, hati-hati nabung di bank, apalagi sudah ratusan juta. Kalau puluhan juta, 45 juta lesi, mungkin saudara masih berpikir, masih belum nangis, paling sedih, galau. Tidak ratusan juta lesi, nangis deh. Ya, nabunglah secukupnya, nabunglah di rumah, jangan apalagi nggak usah tabung lah intinya lah. Ya, diberkatilah orang lain. Ya, nggak usah pelit hidup ini. Tuhan sudah menantang kok. Apa yang saudara pelitkan hari ini? Apa yang saudara mau tabung hari ini? Pagi lusa uang nggak berlaku, gimana ceritanya? Kecuali Anda ikut sistem, Anda aman. Ya, nggak usah pelit-pelit. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, nggak usah ditunda-tunda, saudara. Ya, tiada emas dijual, nggak usah tabung-tabung. Jangan alasan terus, pan bertimbang lah, pan inilah, pan itulah, banyak sekali alasan. Mau sampai kapan? Begitu, saudara. Ya, haleluya. Ya, ini jelas saudara ini untuk membangun saudara. Ya, jangan sampai itu uang bersayap, emas bersayap, lalu lesi nggak nangis apa? Ya. Di lesi ya baru rasa, di orang curi ya baru rasa. Nah kan,
Haleluya. Ya, paham ya? Yang keempat, kaya dalam Torah berarti memiliki kekayaan rohani yang tidak bisa dicuri. Betul? Iya. Uang bisa dicuri, emas bisa dicuri, harta di rumah saudara bisa dicuri, tapi kekayaan dalam firman tidak bisa dicuri. Amin. Haleluya. Luar biasa saudara. Semua bisa dicuri. Rumah bisa terbakar. Kemarin saya lihat media sosial di Manado. Lagi musim hujan, angin kuat. Ya. Karena di Manado saking banyaknya pohon-pohon besar, angin hantam roboh di mobil. Habis. Ya, rumah-rumah terbakar, selesai. Banjir bandang, rumah di bawah arus, mobil di bawah arus, selesai. Apa yang Anda banggakan? Ya, selesai semua saudara, harta kekayaan selesai. Ya, tabungan bisa lenyap, yang saya katakan tadi 200 juta lenyap saudara. Tapi yang gak bisa lenyap, yang gak bisa hilang, yang gak bisa dicuri apa? Iman, kesalehan, kasih, dan pengharapan itu tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang. Itulah harta yang kekal. Amin. Haleluya. Paham ya? Jadi kaya dalam Torah jauh lebih berharga daripada kaya dalam harta. Karena harta dunia hanya sementara, tetapi kekayaan rohani kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Lebih baik miskin tapi pegang Torah, pegang kebenaran, hidup dalam kebenaran firman, daripada kaya tapi kehilangan iman, kehilangan kasih, kehilangan pengharapan, kehilangan kerajaan surga, kehilangan Bapa Yahweh. Ya, harta bisa hilang saudara, tapi jangan sampai imanmu hilang terbawa arus. Ingat ya, kaya sejati sekali lagi bukan di dompet saudara, bukan di tabungan saudara, tapi kaya yang sesungguhnya hidup dalam kebenaran firman Elohim. Amin. Poin yang kelima, nggak lama lagi. Ya. Poin yang kelima ini adalah aplikasi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi setelah saudara mengerti bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, dan bahwa kaya sejati adalah kaya dalam Torah, dalam kebenaran firman, sekarang saudara dan saya harus bertanya, apa yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Ya, saya bagikan saudara biar paham ya. Yang pertama, belajar puas dengan apa yang ada. Amin. Belajar puas apa yang ada. Apa yang ada saudara punya sekarang? Belajar puas. Ya, belajarlah puas. Amin. Ya, belajar puas apa yang saudara miliki di rumah, apa yang saudara punya. Amin. Kalau kita punya makanan, punya pakaian, itu sudah cukup. Ya, jangan biarkan hati selalu menuntut lebih. Ya, dunia selalu berkata kurang, 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 dan kurang. Tetapi kebenaran firman berkata cukup. Ya, orang yang belajar puas akan hidup lebih tenang. Amin. Sekali lagi, orang yang belajar puas akan hidup lebih tenang, gak gelisah, dan tidak akan pernah mudah tergoda. Betul? Yang kedua, gunakan harta sebagai alat, bukan tujuan. Ya, gunakan harta sebagai alat, bukan tujuan. Uang itu alat untuk apa? Menolong. Ya, bukan Tuhan yang menguasai hidup. Pakai harta untuk menolong orang miskin. Pakai alat untuk menolong orang yang membutuhkan. Pakai alat untuk menolong pekerjaan Bapa Yahweh. Pakai alat untuk menolong hamba-hamba Elohim yang betul-betul membutuhkan. Pakai alat untuk membangun kehidupan yang adil. Jangan menimbun harta hanya untuk diri sendiri.
Ya, saya ingatkan saudara Bapak Ibu yang terkasih, harta yang dipakai untuk kebaikan akan jadi berkat. Amin. Anda menabur, Anda menuai. Anda menabur kebaikan, Anda tuai kebaikan. Amin. Anda menabur kasih, Anda akan menuai kasih. Anda menabur memberi yang terbaik, Anda akan menuai juga terbaik dari Bapak Yahweh. Haleluya. Tapi harta yang ditimbun akan jadi jerat. Tidak usah tapok-tapok harta saudara. Mulai ambil, mulai berbagi. Memberi lebih baik daripada menerima. Janda di Sarfat, dia beri, dia nggak punya apa-apa lagi. Ketika hamba Tuhan minta, dia beri apa yang dia punya. Tapi saudara lihat, diberkati luar biasa. Jangan belajar pelit hari-hari ini, saudara. Belajar memberikan yang terbaik. Amin. Firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Jadi Tuhan mau beri, saudara pelitnya minta ampun. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan terus selalu ditunda-tunda. Beri. Amin. Ya, haleluya. Ketiga, saudara, ukur hidup dengan iman, bukan dengan uang. Amin. Jangan ukur keberhasilan dengan berapa banyak uang saudara, berapa tabungan saudara. Ukur keberhasilan dengan seberapa taat kita kepada firman, seberapa setia kita kepada Bapa Yahweh, dan seberapa besar kasih kita kepada sesama. Ya, uang rekening saldo saudara bisa naik turun, tapi iman saudara harus tetap teguh. Amin. Keempat, berani menolak jerat cinta uang. Ya, kalau ada kesempatan yang menggiurkan tapi melanggar kebenaran, saudara harus bisa berkata tegas. Berkatanya apa? Tidak, saudara. Ya, haleluya. Karena saya lihat banyak yang tergiur ketika ada tawaran-tawaran. Pokoknya nuang tenang. Ya, pokoknya nuang tenang. Nah, kalau ada yang berkata, Toki berkata bilang nuang tenang, udah mulai terpancing. Ya kan? Hati-hati saudara dengan perkataan demikian. Itu jerat, saudara. Ketika Anda mengikuti apa kata mereka, Anda sudah masuk dalam jerat. Oh, enggak apa-apa, nanti pandai hutang. Nah, mulai, ya kan, mulai terjerat. Kalau kerja boleh bersyukur, kalau enggak makin menumpuklah hutang saudara. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati. Ya, saudara harus berani menolak jerat cinta uang. Ya, kalau ada kesempatan yang menggiurkan tapi melanggar kebenaran, saudara harus berkata tidak. Ya, lebih baik kehilangan keuntungan dunia daripada saudara harus kehilangan keselamatan. Betul? Jangan kompromi dengan dosa demi uang. Ya, jangan kompromi dosa dengan uang. Haleluya. Saudara harus lahir dari hak. Saya saudara tahu dari dulu. Ya, bahkan dalam menolong orang tidak pernah meminta uang. Ya, saya nggak punya uang, makanya diri saya yang saya beri. Saudara tahu saya kan, bukan hanya berdiri berkhotbah. Ya, saya ini bukan cuma pendeta, bukan cuma gembala. Ya, tapi saya ini sudah termasuk kata orang dokter, perawat, bahkan guru, mengajar. Ya kan? Karena bukan cuma melayani di gereja, melayani di rumah sakit. Ya. Bahkan bukan cuma sekedar melayani. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, tidak semua orang memiliki hati yang demikian. Ya, bahkan anak menantu tidak mampu untuk melakukan hal untuk mengurus dan merawat orang yang tua. Mampu? Tebera tekeme saudara mampu ngurus? Saya lihat kemarin dan saya mampu melakukan itu.
Dan mereka yang lain terus terang akan hal itu. Hanya 1-2 orang yang mampu dan termasuk saya. Ya, jadi bukan karena uang. Jemaat aja lintang pukang malah saya layani, apalagi yang bukan jemaat. Tapi ketika hal itu demikian, hati saya tidak tegang, saudara. Selalu ada belas kasihan yang muncul. Ya, paham ya saudara? Maka Anda akan melihat Bapa yang tidak akan pernah diam untuk orang-orang yang demikian. Amin. Tapi kalau orang yang pelit, nggak punya kasih, hanya dibutus di mulut gona kasihan, kasih deh. Ya buat apa? Semua itu harus disertai dengan tindakan. Baru imanmu aktif, betul? Jangan cuma mulut gona. Ya. Haleluya. Dari saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita jalankan hidup praktis, hidup sederhana, ya percayalah, hidup kita akan bebas dari jerat cinta uang, ya, dan tentunya penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saya melayani damai sejahtera. Ya, mereka anak cucu tumbang, puji Bapak Yahweh, saya tetap berdiri sampai hari ini. Karena nggak nyaman saudara urus orang sakit di rumah sakit, apalagi orang yang sudah lansia. Nggak nyaman. Ya, 4 hari 3 malam tidur nggak tidur, lelahnya dari mana? Sikit-sikit bangun, tertidur. Karena untuk memperhatikan. Nah kita yang sehat bisa jatuh sakit kalau demikian. Tapi kalau kita mau melayani dengan tulus, dengan hati, ya, saya percaya saudara, kita akan diberkati. Ya, makanya kembali lagi saudara, belajar puas. Kalau nanti terlepas mereka mau berkati saya, itu urusan mereka. Tapi perkataan saya dari awal, saya tidak akan terima berkat. Tapi kalau dipaksa saya ambil, kan gitu. Tapi artinya saya dari awal tidak karena uang. Ya, dulu saudara kan tahu dari dulu, mendoakan orang sakit aja jemaat kasih uang saya tolak. Saya tolak. Nanti tunggu dia udah sehat, kalian bikin ibadah ucapan syukur, baru kalian mau berkati, oke, saya terima. Kita dalam keadaan sakit, keluarga lagi membutuhkan uang, lalu kita nak minta uang, dikasih uang lagi. Itu apa? Sekalipun keluarga seolah-olah ikhlas, tapi kan kitanya yang paham. Dalam keadaan sakit berarti keluarga lagi membutuhkan uang. Ngapain lagi kita terima uang dari mereka? Kan kalau pendeta lain, oh, jangan tapi tangan. Kalau saya memang tegas tolak. Ya, perkataan saya selalu ngomong, nanti tunggu udah sembuh, kalian bikin ucapan syukur, baru kalian kasih, saya terima. Kan begitu sudah. Karena saya melayani, saya mau terus jaga hati. Ya, bukan karena uang. Makanya saya ya puji Bapak Yahweh, ada aja orang yang saya nggak kenal tahu-tahu minta nomor rekening. Kan begitu saudara. Ada juga orang yang kenal minta nomor rekening. Kan begitu saudara. Ya, haleluya. Karena yang saya tahu, saya punya Tuhan yang luar biasa, betul? Saya punya Bapak Yahweh yang luar biasa, ya, yang sanggup memberkati dari manapun, betul? Oh iya, jadi kalau saudara sudah punya tingkat iman yang demikian, saudara tidak akan pernah lagi untuk merasa tidak puas. Saudara akan selalu merasa cukup. Ketika Anda kurang, nanti Bapak Yahweh yang akan cukupkan. Ya, haleluya. Belajar puas. Gunakan harta sebagai alat ukur hidup dengan iman dan berani menolak jerat. Harta bisa hilang, tapi keselamatan di dalam Bapa Yahweh jangan sampai hilang. Amin. Sebagai penutup dan sebagai ajakan, mari saudara, kita yang sudah dengar firman, ya, pada hari ini firman yang luar biasa. Ya, firman yang penuh dengan ketegasan, tentunya dari kitab suci. Mari saudara,
perhatikan baik bahwa cinta uang adalah apa? Akar segala kejahatan. Ya, kesalehan dengan rasa cukup adalah keuntungan besar. Kaya sejati bukan dalam harta, tapi dalam Torah, dalam kebenaran firman Allah. Nah, sekarang saatnya ya kita menutup, dan saya menutup dengan satu ajakan yang jelas, yaitu jangan biarkan hidup saudara dan saya diperbudak oleh uang. Amin. Jangan ya, Tuhan kamu datang. Cukupkanlah apa yang ada. Ya, dengar-dengaran taat saja sama firman. Ya, kita lahir tanpa membawa apa-apa, dan kita mati pun tidak membawa apa-apa. Semua harta dunia akan hilang, tapi iman yang teguh dalam Bapa Yahweh akan bertahan sampai Maranatha. Jadi jangan gadaikan iman demi uang. Jangan tukar keselamatan dengan harta yang fana. Hari ini Bapak Yahweh memanggil saudara dan saya, ya, untuk mengambil sikap yang pertama. Berhenti mengejar harta yang menjerat saudara. Saya percaya saudara paham itu. Apa-apa saja yang bisa menjerat saudara, ya. Saya sudah jelaskan juga sebenarnya tadi. Kemudian yang kedua, mulai mengejar kesalehan. Ya, ketaatan, kesetiaan. Itulah yang memberikan saudara kehidupan yang kekal. Yang ketiga, belajar puas dengan apa yang ada. Amin. Belajar puas dengan apa yang ada. Ya, sambil tetap bekerja. Ya, sambil tetap bekerja tentunya dengan jujur, nang ngampo-ngampo, nang nipu sana nipu sini. Jujur, kemudian tetap setia, ya. Kemudian yang terakhir, gunakan hartamu sebagai alat pelayanan, ya, bukan sebagai tuan yang apa tadi memperbudak. Amin. Haleluya. Ya, jadi secara tegas saya tutup, harta bisa hilang, tapi keselamatan jangan sampai. Lebih baik miskin tapi pegang Torah daripada kaya kehilangan iman. Cinta uang bikin sesat, tapi cinta Bapa Yahweh membawa hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Bapa Yahweh, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Haleluya. Ajari kami untuk puas. Ajari kami untuk mencukupkan apa yang ada pada kami. Bebaskan kami dari jerat cinta uang. Jadikan kami kaya dalam firman, bukan dalam harta. Teguhkan iman kami dalam Bapa Yahweh, supaya hidup kami tidak menyimpang, tapi tetap setia sampai akhir.